Politeknik Negeri Bandung, atau sering disebut Polban, merupakan sebuah perguruan tinggi vokasi negeri yang terletak di Jalan Geger Kalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Politeknik Negeri Bandung terbentuk oleh keberagaman, mulai dari warna, kisah, potensi, latar belakang, serta budaya yang beragam. Keberagaman tersebut ditampung oleh suatu wadah formal yang menaungi seluruh aktivitas kemahasiswaan yang bernama Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung atau Kema Polban, di mana terdiri dari 4 elemen, yaitu Majelis Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, serta himpunan atau ikatan. Keberagaman tersebut perlu disatukan, diikat dalam persatuan agar mencipta asa, tujuan, serta pergerakan yang seirama dalam melakukan perubahan. Maka dari itu, MPM Kema Polban hadir sebagai lembaga legislatif sekaligus yudikatif tertinggi yang ada di lingkup Kema Polban, yang menjalankan 5 fungsi, yaitu legislasi, aspirasi, mediasi, pengawasan, dan yudikasi. Legislasi merupakan fungsi pertama MPM sebagai lembaga kemahasiswaan yang berwenang membuat dan menetapkan undang-undang dalam lingkup Kema Polban. Fungsi aspirasi, di mana MPM berperan untuk menyuarakan setiap suara serta harapan mahasiswa kepada manajemen. Fungsi mediasi merupakan salah satu fungsi MPM, di mana MPM menjadi penengah dan fasilitator untuk mencapai suatu penyelesaian atau kesepakatan. Fungsi pengawasan merupakan peran MPM dalam mengawasi setiap langkah juang kinerja BEM Kema Polban dalam menjalankan tugasnya. Selain mempunyai fungsi legislasi, MPM Kema Polban juga memiliki fungsi yudikasi, yang berarti MPM berfungsi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dapat kita lihat pada bagan terdapat garis koordinasi dan garis komando. Garis koordinasi merupakan garis yang menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar unit organisasi. Sedangkan garis komando merupakan garis yang menunjukkan alur komando atau perintah dari pimpinan organisasi terhadap unit di bawahnya. Dalam menjalankan kelima fungsinya, MPM Kema Polban banyak berkontribusi serta menghasilkan aksi nyata. BEDAS atau bedah aspirasi, public hearing, reses, MPM goes to himpunan atau ikatan, serta penyebaran kuesioner merupakan sedikit contoh bentuk nyata MPM Kema Polban menyuarakan setiap suara aspirasi mahasiswa yang ada sesuai dengan fungsi aspirasinya. Langkah nyata dari fungsi legislasi, lahirlah Prolegma atau Program Legislasi Mahasiswa. Program ini melibatkan anggota dari setiap perangkat untuk mengkaji undang-undang dan ADART agar hadir sebuah peraturan baru yang lebih baik. MPM melakukan pengawasan pada setiap langkah, kebijakan, program kerja BEM. Anggota pengawasan tergabung dalam panitia pengawasan yang lebih dikenal dengan Panwas. Selain itu, MPM juga menyusun MOU pengawasan serta standar penilaian program kerja BEM. Berikutnya, fungsi mediasi yang bersifat situasional, yaitu MPM sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai penyelesaian atau kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak. Dalam pelaksanaan fungsi yudikasi, MPM melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup Kema Polban. Kali ini kami hadir dengan kondisi serta situasi yang berbeda karena pandemi COVID-19 yang melanda. Tetapi, kami terus berusaha beradaptasi dan melakukan inovasi dalam mengawal setiap isu, suara, dan harapan setiap mahasiswa. Kami ada karena ada panggilan hati. Kami hadir untuk memperjuangkan harapan setiap insan yang ada, dan kami hadir untuk menjemput perubahan dengan semangat dan asa yang membara. Dan inilah kami,
MPM Kema Polban 2020-2021. Majelis Promotor Pembaruan merangkul persatuan, menjemput perubahan. Perkenalkan, Refki Rizky Alfani, Ketua Umum MPM Kema Polban yang didampingi dua orang wakil ketua terpercayanya, M. Raffi Abdul Rashid dan Siti Karlina, yang berperan sebagai wakil bidang internal serta eksternal. Di mana di tangan mereka bertiga, arah pergerakan MPM dipegang. Secara khusus, Ketua Umum bertugas sebagai mengoordinasikan kinerja seluruh anggota MPM Kema Polban. Wakil Ketua Bidang Internal menggantikan tugas dan peran Ketua Umum ketika berhalangan hadir dalam kegiatan internal MPM Polban. Sedangkan Wakil Ketua Bidang Eksternal bertanggung jawab menggantikan tugas dan peran Ketua Umum ketika berhalangan hadir dalam kegiatan eksternal kampus. Selanjutnya, ada perangkat sekretaris yang bertanggung jawab terhadap arsip dan dokumentasi data MPM Kema Polban. Diketuai oleh Wisna Diningrat dan dibantu oleh dua orang staf muda terbaiknya. Perangkat berikutnya adalah bendahara. Bendahara ini bertanggung jawab untuk mengatur keuangan internal MPM Kema Polban. Diketuai oleh Siti Rismayanti dan dibantu oleh dua orang staf muda terbaiknya. Berikutnya, ada perangkat manajemen sumber daya organisasi atau biasa disebut MSDO. Bertugas untuk membuat sistem kaderisasi internal MPM Kema Polban secara kelembagaan serta berkesinambungan. MSDO dikepalai oleh Hismatul Hasanah dan dibantu oleh kedua wakilnya, Aulia Syawwa dan Putri Amelia. Selanjutnya, ada dari Lembaga Hubungan Luar Kampus atau lebih dikenal dengan Hublu. Hublu ini dikepalai oleh Muhammad Adek Putra dan ditemani oleh sekretaris lembaga yaitu Raihan Diva Sekar Aruni. Tidak lupa juga, dengan 6 orang staf muda yang hebat, Hublu bertugas untuk melakukan kajian intensif terhadap isu-isu sosial dan politik di luar kampus. Lalu, ada perangkat Badan Urusan UKM atau disingkat BUU. BUU diketuai oleh Lira Sonia dan dibantu oleh sekretaris badan yaitu Nanda Syamsya. Tidak lupa juga ditemani oleh 7 orang staf muda terfavorit. BUU bertugas untuk melakukan verifikasi administrasi dan penjaringan aspirasi dari UKM yang ada di Polban. Nah, di sini ada pasukan garda terdepan media dan informasi yang sering disebut Birmedinfo. Birmedinfo bertugas untuk bertanggung jawab terhadap segala bentuk publikasi kegiatan, informasi, atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh MPM Kema Polban. Birmedinfo memiliki ketua yang super kece, yaitu Taufikul Rahman Ramdhani, dengan sekretarisnya yaitu Zakilia Kartika Alivia, serta ditemani 8 orang pasukan muda terbaiknya. Komisi 1, Administrasi dan Keuangan. Di Komisi 1 ini, ada Saharani Zahra sebagai Ketua Komisi dan juga Siti Trias Mauludi Nur Hermawan sebagai Sekretaris Komisi. Tak lupa juga
dengan 8 orang staf muda terbaiknya. Komisi 1 ini bertanggung jawab untuk mengambil sikap terhadap kebijakan-kebijakan institusi dalam hal anggaran dan keuangan. Berikutnya, Komisi 2, Aspirasi dan Advokasi, diketuai oleh Zalfa Nur Jauza dan dibantu oleh Gina Siti Nur Afiah yang bertugas sebagai sekretaris komisi. Dibantu juga oleh 6 orang staf muda terbaiknya. Komisi 2 ini bertanggung jawab untuk menjaring dan menindaklanjuti aspirasi yang masuk dari mahasiswa ke MPM Kema Polban. Lalu, ada Komisi 3, Pengawasan. Di komisi yang satu ini, ada Mardila Suryandari Triastiti sebagai ketua komisi dan juga Mizan Nurkalam sebagai sekretaris komisi. Tak lupa juga, ditemani dengan 18 orang staf muda yang tak kalah hebatnya. Komisi 3 bertugas untuk melakukan hubungan dan koordinasi yang baik dengan BEM Kema Polban, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BEM Kema Polban. Terakhir, Komisi 4, Legislasi, diketuai oleh Nurvina Aini dan juga Bilviana Nur Anissa sebagai sekretaris komisi. Tentunya ditemani juga dengan 7 orang staf muda terbaiknya. Komisi 4 ini bertanggung jawab untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu untuk kemajuan Kema Polban dengan berkoordinasi bersama perangkat lain di MPM Kema Polban. Ketika suatu organisasi sudah mengubah pola pikirmu tentang bagaimana cara kamu mengendalikan diri, maka yakinlah bahwa kamu sudah selangkah lebih baik dan lebih maju dari hari kemarin. Untuk itu, mari berjuang bersama MPM Kema Polban. Viva Legis Lativa!